Pertama kita install OpenSSH. Kemudian kita aktifkan SSHD dengan komen systemctl, enable, dan start SSHD. Selanjutnya kita install dan aktifkan firewallnya. Kemudian kita tambahkan rule untuk memperbolehkan koneksi SSH dengan komen firewall strip cmd strip add strip service sama dengan SSH strip permanen dan firewall strip cmd strip reload. Langsung kita masuk ke sshd_config dengan komen v/etc/sshd_config.conf. Ganti port 22 dengan port 9992. Kita harus hapus pagar supaya aktif. Selanjutnya kita tambah permit root login menjadi no agar root tidak dapat login kepada SSH. Selanjutnya kita tambahkan juga firewall untuk port 9992. Lakukan restart SSHD supaya semua yang kita ubah tadi aktif. Terakhir, kita buat user dan passwordnya. Pertama kita buat directory MariaDB repo dengan komen v/etc/yum.repos.d/mariadb.repo. Kemudian kita tambahkan isinya. Setelah itu install MariaDB server dan klien. Kemudian masukkan komen MySQL strip v untuk melihat versi MariaDB. Lanjut, aktifkan MariaDB menggunakan systemctl, enable, dan start MariaDB-nya. Setelah itu, kita masuk ke MariaDB dengan MySQL. Kita ubah root user password.
Kemudian, hapus anonymous usernya. Kita lanjut untuk mendisable remote root login. Remove test database. Kemudian reload the privilege to apply the change. Exit. Akses MariaDB server dengan command mysql strip u root strip p. Lanjut buat user dan database. Khusus user admin strip asj strip sg2 mengarah ke IP server B. Pertama-tama kita akan menginstal Nginx terlebih dahulu dengan command dnf -y install Nginx. Nah, selanjutnya kita akan mengaktifkan Nginx terlebih dahulu dengan command systemctl enable and start Nginx. Nah, kita akan membuka port HTTP dan HTTPS di firewall. Gak lupa juga kita reload agar semuanya tuh aktif. Selanjutnya kita membuat directory file untuk HTML untuk web 1 terlebih dahulu. Nah, setelah udah kita buat directory HTML-nya, kita masuk ke dalam file directory-nya.
Nah, saat kita masuk ke file direktorinya, kita menambahkan konfigurasi HTML yang simple aja. Nah, selanjutnya kita masuk ke Nginx config di bagian web 1 terlebih dahulu. Selanjutnya kita tambahin isi pada Nginx config tersebut. Karena web 1 mengarah ke server A, kita perlu membuat seperti ini saja. Rootnya kita ganti dengan file directory yang kita buat tadi, dan server namanya dengan nama web kita. Selanjutnya kita akan mencoba apakah konfigurasi yang kita lakukan tadi itu berhasil atau enggak. Cara membuka website terlebih dahulu. Nggak lupa juga kita restart terlebih dahulu Nginx-nya. Nah, di sini kita masuk ke webnya itu dengan menggunakan HTTP karena kita belum menginstal Charbot, jadi nggak bisa masuk ke HTTPS-nya. Nah, yang kita lanjut sekarang adalah membuat file directory untuk web 2. Nah, habis kita buat, kita masukin HTML lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke Nginx config-nya lagi untuk web 2. Nah, server nama kita ubah aja jadi nama web kita. Nah, karena web 2 ini perginya ke server B, kita harus menambahkan proxy path-nya terlebih dahulu dengan IP server B. Nah, seperti biasa jangan lupa kita restart terlebih dulu, tapi di sini ada sedikit problem, yaitu kita lupa menutup komen konfigurasi dengan tanda. Nah, setelah itu bisa restart terlebih dahulu dan kita tes di website Chrome. Nah, kalau udah kayak gini berarti berhasil. Kita tinggal nunggu konfigurasi di server B nya berjalan.
Nah, selanjutnya kita membuat directory file untuk admin DB. Oke, biasa lagi kita masuk ke file yang kita buat tadi dan menambahkan HTML-nya. Nah, seperti di web 2 tadi, admin DB juga mengarah ke server B. Jadi kita harus nambahin proxy pass yang mengarah ke server B. Nah, kita restart lagi. Di sini lupa titik komanya. Nah, buka website lagi, kita coba berhasil atau enggak. Nah, kalau ini berhasil. Nah, selanjutnya kita bikin file directory untuk FTP. Biasa kita masuk ke file directory HTML-nya, kita masukin isi HTML-nya. Nah, karena FTP ini ngarahnya ke server A, jadi kita pakai root aja. Server 6 kita ubah dan rootnya kita masukin directory HTML-nya yang FTP tadi. Kita coba apakah berhasil. Sini agak ada sedikit problem. Di sini ada kesalahan pada saat membuat filenya, kurang HTML-nya baru indeks HTML. Kita masukin HTML yang tadi kita buat. And the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave.
kita restart dan kita coba lagi dan berhasil. Segitu saja konfigurasi Nginx. Kita lanjut ke konfigurasi Sharebot. Nah, kali ini kita akan menginstal Sharebot terlebih dahulu. Nah, pertama itu adalah kita install dulu API release-nya, kemudian baru kita install Sharebot untuk Nginx ya. Kita tunggu saja sampai installnya selesai. Nah, selanjutnya kita memasukkan komen Sharebot Nginx, kemudian masukkan email, kemudian kita pilih yes. Nah, selanjutnya kita memilih seluruh domain yang kita akan masukkan Sharebotnya. Nah, setelah semuanya selesai, kita masukkan comment Sharebot Rhino dry-code. Nah, setelah itu kita menambahkan firewall untuk HTTPS, tapi karena saat konfigurasi Nginx kita telah mengaktifkannya, jadi tulisannya di sini adalah already enable. Want to love and want to lose, sweet divine, the heavy truth. What do I want? Don't make me choose. I wanna feel the way that we did that summer night. Drunk on a feeling alone with the stars and Kita bakal ngelihat apakah di Nginx config-nya itu Sharebotnya telah masuk. Nah, dapat dilihat Sharebotnya sudah tertulis di dalam config-nya. Jadi kita tes menggunakan HTTPS dan bisa. Nah, kali ini kita akan menginstal dan mengkonfigurasi FTP. Pertama kita lakukan adalah menginstal VS FTPD terlebih dahulu. Bisa ditambah minnya biar otomatis ngejelasin kalau ada pertanyaan. your fingertips trace my skin to places I've never been. Blindly I Nah, setelah kita selesai menginstal, selanjutnya kita lakukan enable dan start agar VS FTPD-nya itu aktif. drunk on a feeling alone with the stars in the sky. I've been running through the jungle, I've been running with the wolves to get to you, to get Nah, setelah itu kita buka VS FTPD config-nya. to you, to get to you. I look for love in every stranger, took your blood, she's anger, all for you, yeah, all for you. I've been running through the jungle, I've been crying with the wolves to get to you, to get to you, to get to you. I've been running through the jungle, I've been running with the wolves to get to you, to get to you. I've been down the darkest alleys of the dark side of the moon to get to you, to get to you.
Di sini kita menambahkan isi yang seperti yang ada di video. Pertama, passive enable kita bikin yes. Kedua, passive min portnya kita bikin 30.000. Ketiga, passive max portnya kita bikin 31.000. Yang terakhir, port enable nya kita bikin menjadi yes, dan passive addressnya kita masukkan IP. Masukkan IP server A, dan listennya kita ubah menjadi yes, dan listen IPv6 nya menjadi no. Selanjutnya kita menambahkan firewall untuk membuka port 30.000 sampai 31.000. Gak lupa juga kita tambahin untuk port 21, yaitu kita reload. Nah, selanjutnya kita membuat directory file untuk user kita. Kita tambahin juga jauhnya untuk user kita dengan file directory. Kita akan restart, dan berikutnya dikarenakan kami tidak memakai jaringan sekolah, jadi kami tidak bisa mengecek hasilnya. Untuk tahap pertama, install Apache. Jika sudah, aktifkan Apache dengan komen systemctl start dan enable httpd. Nah, buka port 80 dan 443 pada firewallnya. Nah, verifikasi akses httpd dengan membuka website menggunakan localhost. Membuat directory HTML untuk web 2 dan admin DB. Tambah isi HTML pada web 2 dan admin DB. Masuk ke httpd conf dan membuat host virtual server name dan dokumen root.
Verifikasi HTML sudah berhasil atau belum? Setelah mengedit file directory phpMyAdmin, dilanjutkan menginstal Apple Repository dengan komen dnf install apple release -y. Setelah berhasil menginstal Apple release, dilanjutkan dengan menginstal phpMyAdmin di CentOS 9 dengan komen dnf install phpMyAdmin -y. Untuk memastikannya bisa membuka web dari phpMyAdmin. Sudah terinstall, lanjut konfigur lagi phpMyAdmin file dengan komen yang ada di video. Lalu di sini ada beberapa hal yang perlu ditambahkan sesuai yang ada di video. Lanjut masuk ke rootnya phpMyAdmin agar mengkonfigurasi yang ada di phpMyAdmin. Sudah komen itu, kita restart HTTPD-nya. Jika sudah, kembali lagi ke root server B2. Lalu install php-y. Setelah sudah, mari memastikannya dengan komen ls cpc phpMyAdmin untuk melihat isi dari direktorinya. Lanjut masuk lagi ke direktori phpMyAdmin untuk merubah IP-nya menjadi localhost. Jika sudah, restart kembali lalu mencoba login di web phpMyAdmin. Kunci dari kendala ini yaitu ada di firewallnya, lalu masuk ke port 3306 yang digunakan untuk koneksi basis data MySQL sehingga dapat membaca dan menulis data dari basis data itu melalui port tersebut. Akhirnya, menginstal firewall yang ada di Bastion dengan port tersebut membuatnya berhasil untuk login di phpMyAdmin. Pertama-tama kita akan menginstal NFS Server.
Lalu kita akan mengaktifkan dan memulai server NFS. Selanjutnya kita akan membuat file system dan kemudian mengekspor dan membagikannya ke NFS server. Lalu kita akan membuat direktori ekspor. Dan kita akan memperbarui firewall tersebut. Lalu setup NFS client. Dan jika sudah, buat lokal direktorinya. Dan untuk tahap terakhir, tes semua konfigurasi.